Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JPM TV? Dan tentu saja sudah hadir di studio para mahasiswa. Dan selamat berjumpa kembali di acara program Forum Dialog DPRD Banten. Nah, sebelum kita membahas tema tentang energi listrik di Banten, saya akan sampaikan sebuah prolog yang mudah-mudahan bisa mempertajam diskusi kita. Pemirsa JPM TV, bayangkan jika hidup Anda tanpa listrik saat ini, dan bayangkan jika keberadaan energi listrik tidak mampu mencapai satu capaian yang diperuntukkan, di mana energi listrik menjadi satu indikator dari kemampuan pemberdayaan dan keberdayaan pribadi dari warga negara, kemudian keluarga, masyarakat, dan tentu saja indikator dari keberadaban kemanusiaan. Nah, saya coba bacakan. Jadi tidak berlebihan kalau kemudian Banten disebut sebagai lumbung energi listrik. Ada pembangkit listrik PLTU Suralaya dengan kapasitas 4.000 MW, kemudian ada PLTU di Desa Teratai Kabupaten Serang 2.000 MW, kemudian ada PLTU Banten di Pulau Ampel, PLTU Lontar Kabupaten Tangerang, dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Persoalannya adalah sekarang, apakah energi listrik menjadi satu keberdayaan yang mencapai masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Banten? Yuk kita bahas, dan saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang memang sudah kompeten, kapabel untuk membahas ini. Sudah hadir dari Komisi 4 DPRD Banten, Pak Haji Ali Nurdin Agani SH-MSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Selamat datang, sehat selalu. Kemudian ada Pak Sekdis Dinas SDM, Pak Ari James Faradis ST MSI MT. Dan kemudian tentu saja ada tokoh yang saya selalu kenal kritis. Beliau adalah dosen dari UNMA, Pak Eko Supriyatno MSI MPD. Siap. Nah, sebelum dimulai, mari kita berikan aplaus dulu untuk para narasumber kita. Saya langsung nih, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan pertama saya langsung saya tujukan kepada anggota Dewan yang terhormat, Bapak Haji Ali Nurdin. Nah, Pak, untuk memastikan bahwa akses listrik itu terjangkau secara merata di Provinsi Banten, sebagai wakil rakyat, bagaimana Bapak melihat bahwa subsidi listrik sudah efektif mencapai semua kelompok masyarakat di Banten? Apalagi sekarang ini kan kita tahu stunting menjadi persoalan. Kemudian ada kemiskinan ekstrim, pengangguran yang juga belum terselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana peta pemanfaatan energi listrik di seluruh pelosok masyarakat Banten? Ya, baik, terima kasih. Saya kira persoalan energi listrik ini menjadi keperluan dasar bagi masyarakat. Sungguhnya keperluan energi listrik yang bahan-bahan bakunya ini sudah digunakan oleh masyarakat dari pertama kali masyarakat ada. Dulu menggunakan energinya api, kemudian dari ranting-ranting, kemudian berkembang pakai minyak, namanya minyak kletik, tahu ya? Ada orang Banten nggak di sini? Ada minyak kletik. Itu sumbernya dari kelapa, dimasak dan lain sebagainya. Kemudian ada energi fosil, minyak dan lain sebagainya digunakan untuk energi. Nah, energi itu sebenarnya banyak. Air juga energi, nasi juga energi.
daun-daun juga energi, semua adalah energi. Kambing nggak perlu daging, perlunya adalah di daunan. Itu juga energi. Kalau dia nggak makan daun, dia nggak bisa bekerja kan, nggak bisa jalan, nggak bisa beraktivitas. Demikian juga sapi, kuda, semuanya memerlukan energi. Termasuk listrik. Listrik ini adalah energi. Kemudian energi ini diperlukan pertama untuk penerangan. Yang kedua untuk teknologi. Hari ini mahasiswa kalau nggak punya kuota udah setengah mati, ini udah teriak-teriak ke emaknya, telepon nggak selesai-selesai, minta kuota. Nah, itu artinya kebutuhan masyarakat selalu meningkat. Hari ini kebutuhan masyarakat kita adalah listrik atau energi listrik. Dari perkembangan teknologi ini sedemikian maju, dan di Banten seperti yang disampaikan ada beberapa pembangkit listrik, tetapi pembangkit listrik kita itu difungsikan untuk menopang kebutuhan listrik Jawa dan Bali. Nah, kebutuhan energi di Jawa dan Bali dalam hal ini listrik, tenaga listrik, sangatlah besar karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, pertumbuhan lain-lainnya. Termasuk pertumbuhan teknologi yang sedang kita gunakan hari ini berupa handphone, komputer, dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dari perkembangan itu masih selalu ada dalam perkembangan peradaban manusia ada yang tertinggal. Nah, yang tertinggal inilah kemudian pemerintah harus hadir membantu masyarakat yang orang menikmati, hiruk pikuk menikmati energi listrik ini dengan kapasitas yang besar, sementara masyarakat kita ada yang tidak memiliki kemampuan. Jangankan sampai untuk AC misalkan, untuk listriknya saja, untuk TV misalkan, untuk penerangannya saja tidak sanggup. Nah, maka pemerintah harus hadir di sana. Pemerintah Provinsi Banten semenjak berdiri selalu membuat program-program strategis membantu masyarakat. Salah satunya adalah membantu masyarakat miskin melalui energi ini atau listrik masuk desa. Sebenarnya nggak mesti di desa, ternyata setelah dicek di tengah perkotaan masih banyak juga yang belum menikmati listrik secara langsung. Ada orang rumahnya nempel, nyolok ke tetangga sebelah, bayar misalkan sebulan 200.000 untuk 1 bulan, hanya untuk lampu dan setrika mungkin. Nah, itu kita harus bantu. Jadi yang dimaksud listdes itu tidak mesti. Tetapi kalau kita bilang listrik untuk rakyat miskin juga nanti kita nggak enak. Atau kita cari bahasa yang baik lah. Istilahnya diganti nggak listdes juga, ya listrik untuk masyarakat yang memiliki ekonomi lemah misalkan dan lain sebagainya. Karena kalau listdes, asumsi kita adalah masyarakat pedesaan, masyarakat yang terisolir, masyarakat yang tidak terjangkau oleh tiang-tiang listrik. Hari ini yang kita lihat kenyataannya di tengah masyarakat, di tengah perkotaan kota Serang ini saja yang sudah masuk kategori kota, masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati karena kondisi ekonomi. Maka itu pemerintah harus hadir. Dalam hal ini dinasnya adalah dinas hari ini namanya ESDM, Energi Sumber Daya Mineral. Kemudian untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan untuk pembangkit listrik, untuk pembangkit energi. Karena walaupun ada di wilayah Banten, sumber penggerak energi atau PLTU itu bukan dari Banten sumbernya, itu dari pulau-pulau lain, Sumatera dan Kalimantan. Nah, ada potensi energi di Banten, misalkan salah satunya batu bara di Lebak. Tetapi potensi itu belum bisa dieksplor karena kondisi, karena mereka tidak menyebar tapi ke dalam. Nah, ini perlu teknologi baru yang bisa melakukan upaya-upaya strategis untuk eksplorasi energi di wilayah Banten. Nah, upaya-upaya yang perlu dilakukan kita, pemerintah, dan tentu juga swasta adalah
bagaimana bisa melihat tingkat kalori di Lebak itu, dan kemudian juga kapasitas. Nah, kemudian metode eksplorasi dan eksploitasinya seperti apa perlu juga dilakukan. Pak Dewan, mohon maaf, Ya, saya potong. kejauhan. Saya langsung pada satu pertanyaan inti. Listrik di Banten sudah merata belum? Selamat datang di tutorial pengisian laporan berkala pada aplikasi Sidak Banten. Mengenal apa manfaat dari aplikasi Sidak Banten diantaranya: terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudahan akses informasi sektor ketenaga listrikan, kemudahan dalam penyampaian laporan berkala. Pelaporan berkala pada tahun berikutnya menjadi lebih sederhana, membantu pengarsipan laporan perusahaan menjadi lebih aman. Penyebaran data pembangkit di Provinsi Banten dapat dipetakan. Kemudahan dalam pengelolaan data energi dan ketenaga listrikan di Provinsi Banten. Selamat datang di tutorial permohonan surat keterangan laporan pembangkit sampai dengan 500 kW pada aplikasi Sidak Banten. Untuk dapat mengakses aplikasi, pastikan perangkat menggunakan komputer atau laptop. Pastikan terinstall aplikasi browser. Pastikan memiliki koneksi jaringan internet. Adapun dokumen yang perlu disiapkan diantaranya: data NIB atau NIK, single line, diagram, nameplate generator, dan mesin diesel atau penggerak mola atau inverter khusus PLTS. Untuk mengakses aplikasi Sidak Banten, silakan masukkan alamat sidak.bantenprof.go.id pada browser Anda. Kemudian pilih pedoman dan pilih permohonan SK laporan. Silakan unduh dokumen dengan mengklik bagian tulisan di sini. Kemudian pelajari manual book yang diunduh. Jika sudah, silakan klik daftar atau masuk. Apabila Anda belum memiliki akun, silahkan klik bagian tulisan daftar di sini. Selanjutnya, silahkan Anda isi data perusahaan. Selanjutnya, klik daftar. Kemudian, silahkan cek email Anda untuk melakukan aktivasi akun. Setelah itu, silahkan klik pada bagian tulisan aktivasi link. Kemudian, masukkan email atau username Anda. Dan masukkan password Anda. Kemudian klik tombol masuk. Sekarang Anda telah berhasil login. Demikian tutorial tata cara permohonan surat keterangan tanda lapor pembangkit kapasitas sampai dengan 500 kW di Provinsi Banten. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Listrik di Banten sudah merata belum? Secara jaringan sudah merata. Kami sudah melihat, kami sudah cek. Kalaupun ada kampung-kampung kecil, ya sudah kampung-kampung kecil itu aja. Tetapi secara umum, hampir di seluruh kecamatan, hampir di seluruh desa, dipastikan sudah ada jaringannya. Sudah ada jaringan. Hampir kita pastikan. Dan sudah Ada termanfaatkan. selama 14 tahun menjadi DPD, kita cek terus. Pak Kadis SDM dan perangkatnya, PLN selalu kita datangi dan kita tegur, selalu disampaikan ada. Tetapi kalau PLN bagaimanapun dia adalah BUMN yang masih menghitung secara ekonomi kalau hal-hal tertentu. Jadi maka pemerintah harus hadir, pemerintah kabupaten kota misalkan menarik kabel jaringan, Pak. Menarik jaringan, termasuk pemerintah provinsi menarik jaringan. Saya coba konfirmasi ke Pak Sekdis dari pernyataan Pak Dewan tadi. Kita beralih ke
Pak Sekdis SDM dari pernyataan tadi, artinya pengelolaan energi listrik ini sudah mencapai harapan yang diinginkan oleh masyarakat. 100% terkelola dengan baik, kemudian termanfaatkan di seluruh pelosok, begitu kan kesimpulannya. Tapi pada dimensi lain, Pak, pada dimensi lain, apakah keberadaan PLTU ini juga menyerap tenaga kerja? Kemudian apakah PLTU yang ada juga sudah memperhatikan persoalan kelestarian lingkungan atau limbah yang ditimbulkan? Dan satu lagi yang terpenting, apakah pihak Dinas SDM melihat banyak keluhan masyarakat karena dalam hitungan bulan loh Pak, bukan tahun, itu biar pet atau mati. Biar pet itu masih terjadi loh. Betul. Gimana Pak Sik? Terima kasih atas kesempatannya, mohon izin. Ya, siap. Pak Eko. Siap. Alhamdulillah kami Dinas SDM Provinsi Banten seperti yang diceritakan oleh Pak Haji Ali Nurdin tentang program pemerintah Provinsi Banten yang membantu masyarakat yang tidak mampu. Salah satunya yaitu masyarakat yang belum bisa menikmati listrik dan juga yang masih mencantel istilahnya ke rumah tetangganya. Jadi itu kami bantu setiap tahun, Pak. Dan alhamdulillah tahun ini aja kami membantu sebanyak 8.500 rumah tangga sasaran. Namun untuk pertanyaan Bapak yang tadi, apakah PLTU ini melakukan polusi di Banten, bisa kami nyatakan iya, betul. Yaitu sudah menjadi konsekuensinya. Ada yang sesuatu harus dikorbankan. Salah satunya ya kita juga mencoba sekarang menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit yang di Provinsi Banten. Kami Dinas SDM Provinsi Banten selalu berkoordinasi dengan Dewan Energi Nasional, dengan Bappenas dalam rangka. Mohon maaf saya potong Pak, siapa yang dikorbankan Pak? Provinsi Banten. Nggak dengan polusi itu? Dengan polusi Provinsi Banten. Provinsi Banten? Iya, karena apa? Dia untuk menopang Jawa Bali. Jawa Bali, karena pembangkit ini kan ada 7 wilayah Pak. Kalau kapasitasnya 11.949 megawatt, itu nyala setiap hari. Itu dibakar batu bara itu seperti yang Pak Alindun bilang kan kita tidak ada di Banten. Kita itu import dari provinsi lain. Di mana provinsi lain itu dilematisnya kekurangan listrik juga di Kalimantan itu. Makanya kita harus bersyukur. Tapi dalam bersyukur itu ada permasalahan, yaitu emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh pembakaran batu bara tersebut. Apa yang sudah dilakukan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah berkomitmen dengan adanya rencana umum energi nasional dan ada rencana umum energi daerah, RUED. Kami sudah bikin perdanya nomor 7 tahun 2022, membantu oleh Pak Haji Nurdin, membantu perda RUED, di mana dalam RUED tersebut disebutkan bauran energi di Provinsi Banten di tahun 2025 itu 11,2%. Kenapa tidak sama dengan target nasional 23%? Karena Provinsi Banten ini sebagai lumbung energi yang membantu masyarakat Pulau Jawa, Madura, Bali, di mana kapasitas 11.000 megawatt itu tidak kita manfaatkan, hanya sepertiganya Pak, 3.800-an lah. Sisanya kami berikan ke masyarakat Indonesia yang di Pulau Jawa. Nah ini konsekuensinya ya kita harus mendapatkan program-program pemerintah dalam bauran energi. Nah salah satunya bauran energi yang telah digalakan di Provinsi Banten itu salah satunya panas bumi, angin, dan yang kedua juga ada mini hidro di Banten Selatan. Nah, banyak pro dan kontra kan masyarakat tentang panas bumi. Tetapi untuk mengalir listrik masyarakat Banten itu kan sangat luas Pak. Kalau bisa kita bagi daerah utara, daerah selatan. Daerah utara itu kaya akan pembangkit yang non renewable, jadi pembangkit listrik tenaga uap, yaitu bahan bakarnya batu bara. Ke bagian selatan, karena daerah pegunungan banyak memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh energi baru terbarukan. Salah satunya mini hidro, Lebak Tundun, Kisono, banyak Pak, lebih dari 24 megawatt. Selain itu juga untuk menopang masyarakat di daerah Banten Selatan, khususnya Baya, Kilograng, itu PLN itu membawa listrik itu dari Pelabuhan Ratu dan salah satu pembangkit listrik panas bumi terbesar, yaitu Gunung Salak. Nah ini
panas bumi juga sudah dimanfaatkan. Oke. Itu melistriki masyarakat di daerah selatan kita, Pak. Jadi Pak Sekdis, memang ada mohon pro maaf, kontra gitu, Pak, ya. saya coba konfirmasi ke Pak Eko nih sebagai pengamat kebijakan publik. Dari dua penjelasan narasumber tadi, Pak Eko melihat bagaimana transparansi dari kebijakan energi listrik di Banten dan partisipasi publiknya untuk mendukung program-program energi listrik di Banten. Baik, saya setuju di prolog itu ya, bahwa Provinsi Banten ini sangat layak menjadi lumbung energi listrik nasional. Disebabkan dari 6 pembangkit tenaga listrik itu sebagai infrastruktur ya. Suryalaya Cilegon 4.000 MW atau PLTU 2 Labuan dan sebagainya. Tetapi menjadi PR yang sangat berat di mana pemerintah Provinsi Banten yang sangat dekat dengan ibu kota. Tapi di media itu saya baca masih ada 85.000 belum ada listrik, atau Pulau Tunda baru kemarin, Pak ya. Ini saya pikir persoalan yang sangat perlu diperhatikan. Istilahnya namanya elektrifikasi. Jadi pemerata. Jadi sebenarnya bukan persoalan hanya penerangan, tapi ada pemerataan di situ. Saya curhat sedikit, Pak Ihsan. Minggu yang lalu adalah malam yang sangat mengesalkan bagi saya. Jadi ketika nonton bola, ya, saya kan pecinta bola dan teman-teman, listrik padam. Itu membuat sumpah serapah kita keluar. Ternyata bukan saya aja, ternyata di Facebook ya. Jadi bahasa-bahasa binatang keluar tuh. Imajinasi saya kembali ke tahun 30 tahun lalu, 1980 listrik padam. Ternyata 2023 juga masih ada listrik padam. Saya bilang perusahaan lilin negara. Jadi rakyat publik disuruh bayar listrik tepat waktu, tetapi hak-hak konsumen tidak. Biarpet itu kan merusak elektronik, Pak. Apakah PLN tanggung jawab terhadap hal itu? Atau di Banten Selatan daerah saya, PJU, pengajaran umum gitu. Lalu mungkin kita selalu agak tidak masuk akal. PLN sebagai perusahaan korporasi ya, memonopoli listrik se-Indonesia, masih bilang merugi, coba. Apakah persoalan manajerial, apakah persoalan Ini maksud saya berangkat dari kegelisahan publik itu perlu review ya, reevaluasi tentang apa kelistrikan itu. Makanya beberapa sudah sangat lama Pak Ihsan, swastanisasi itu menurut saya penting. Manakala dulu TV hanya satu TVRI, ketika diberikan pilihan puluhan TV kan menjadi menarik. Dulu provider itu hanya Telkomsel ya, sekarang ada Indosat, ada XL kan gitu. Jadi perlu PLN P. Bila perlu. P-nya perjuangan, Pak. Gitu, Pak. Ya. Oke, pemirsa JPM TV dan kawan-kawan mahasiswa di studio, stop, pantau dialog ini. Kita akan lanjut setelah ini. Selamat datang di tutorial permohonan surat keterangan laporan pembangkit sampai dengan 500 kW pada aplikasi Sidak Banten. Untuk dapat mengakses aplikasi, pastikan perangkat menggunakan komputer atau laptop. Pastikan terinstall aplikasi browser. Pastikan memiliki koneksi jaringan internet. Adapun dokumen yang perlu disiapkan diantaranya data NIB atau NIK, single line, diagram, nameplate generator, dan mesin diesel atau penggerak mola atau inverter khusus PLTS. Untuk mengakses aplikasi Sidak Banten, silakan masukkan alamat sidak.bantenprof.go.id pada browser Anda. Kemudian pilih pedoman dan pilih permohonan SK laporan. Silakan unduh dokumen dengan mengklik bagian tulisan di sini. Kemudian pelajari manual book yang diunduh. Jika sudah, silahkan klik daftar atau masuk. Apabila Anda belum memiliki akun,
silahkan klik bagian tulisan daftar di sini. Selanjutnya silahkan Anda isi data perusahaan. Selanjutnya klik daftar. Kemudian silahkan cek email Anda untuk melakukan aktivasi akun. Setelah itu, silahkan klik pada bagian tulisan aktivasi link. Kemudian masukkan email atau username Anda. Dan masukkan password Anda. Kemudian klik tombol masuk. Sekarang Anda telah berhasil login. Demikian tutorial tata cara permohonan surat keterangan tanda lapor pembangkit kapasitas sampai dengan 500 kW di Provinsi Banten. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sudahkah pengelolaan energi listrik di Banten mencapai tingkat yang adil untuk industri dan UMKM? Ya baik. Kalau prinsip-prinsip untuk industri dan UMKM, saya kira itu porsinya bisnis memang. Tetapi mestinya tarif untuk industri dan usaha kecil perlu juga ada dibedakan, atau pemerintah mengambil langkah-langkah strategis, misalkan kalau untuk usaha kecil, apalagi mikro, kerajinan-kerajinan di perkampungan perlu disupport, subsidi misalkan. Seperti energi yang listrik masuk desa, di Tangerang sudah nggak ada 450 ya. Di wilayah sini masih ada 450. Masih banyak, Pak. Nah, 450 itu kalau perlu nggak usah ada tarif, nggak usah bayar gitu. Kalau perlu ya. Kalau perlu. Kalau perlu. Sambil dihitung lagi, karena saya yakin 450 itu listrik 3 sama setrika aja udah jepret kan? Ya, jadi kalau ada TV, ada lampu 3, ada setrika, itu jepret. Itu artinya orang sudah minimum sekali. Secara ekonomi sangat minimum, maka kalau saya sih secara pribadi mengusulkan yang daya 450 digratiskan saja. Karena itu udah kemampuan paling minimum lingkungan keluarga. Kenapa? Karena saya yakin orang yang sudah ekonominya mampu, pasang listrik itu minimal 1.350. Saat ini berapa persen Apanya? pasokan listrik untuk industri Industri kecil. industri besar di Banten? Industri besar ya paling besar pasti. Kalau Ada data industri yang besar Bapak punya? dari, mungkin kalau di persentase 70%. berapa? 70%. 70% ya? 70% untuk industri besar 70% untuk industri. Ya. dan hanya 30% untuk UMKM. Ya, kalau untuk masyarakat bahkan. Untuk masyarakat. Jadi Untuk rumah 70% itu untuk industri, 25% itu sekitar untuk rumah tangga, Iya. 3% untuk komersial. Komersial itu pertokoan dan lain-lain. Dan terakhir ya transportasi. Kita pernah hitung dalam ruwet itu seperti itu. Ada orientasi untuk menggratiskan listrik di Ya, tingkat minimal. harus didorong. Nah, maka itu wilayah, kalau itu wilayahnya wilayah DPR. Pak Sekdis, Kalau kami alhamdulillah pendanaannya gimana Pak? didukung selalu setiap tahun Pak ya, dan oleh Iya. teman dan bapak-bapak yang terdapat di Komisi 4 DPRD Provinsi Banten yang selalu menganggarkan untuk masyarakat tidak mampu dan membangun instalasinya dan juga token awal pertamanya. Terus permasalahan yang biaya PLN itu sangat menggelitik juga sebetulnya. Jadi bukan saya membela PLN nih Pak. Iya. Jadi sebetulnya ada juga peran dari masyarakat di mana jaringan perdagangan rendah itu kan melewati rumah masyarakat. Ada beberapa kali PLN akan melakukan penertiban, itu pemotongan dahan-dahan yang menghalangi jaringan kabel perdagangan rumah ini, masyarakat tidak mau. Iya. Nah, karena ini pohon mangga saya mau berbuah gitu kan. Padahal itu untuk kepentingan kita semua Pak. Nah ini permasalahannya. Jadi pada saat malam-malam lagi asik-asiknya nonton bola kayak Pak Eko tadi, ada hujan, ada petir, karena Tapi ini bukan alibi kan Pak? bukan itu Bukan, fakta. kalau soal energi kita udah surplus. Energi kita udah surplus. Untuk Jawa ya. Jawa. Jawa ini surplus, Pak. Jawa ini surplus. Tapi kalau
Sumatera mungkin masih perlu penambahan, Kalimantan juga perlu penambahan, Sulawesi perlu penambahan. Khusus Jawa kita surplus. Surplus. Jadi biar itu diakibatkan jaringan Tenggarnet itu Kalau soal itu rusak kita nggak bela karena pemerintah. ada Tapi fakta. faktanya seperti itu banyak Pak. Jadi PLN itu mau memperbaiki tapi tidak bisa, pas kejadian baru diperbaiki malam itu juga. Kalau keluhan masyarakat yang terbanyak untuk personal listrik apa di tingkat skala prioritas? Sekarang itu banyak tentang subsidi listrik. Subsidi. Ya, jadi banyak masyarakat yang tidak tahu tarifnya naik. Makanya ada yang bilang tarif dasar listrik naik, padahal bukan. Jadi masyarakat juga harus paham bahwa subsidinya dicabut oleh pemerintah. Jadi masyarakat yang berhak dapat subsidi listrik itu masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Di mana DTKS ini bergeraknya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Pak Eko, perlu nggak subsidi listrik untuk masyarakat? Sangat perlu, Pak. Tapi Pak Eko ngusulin swastanisasi. Ya, begini, elektrifikasi, pemerataan, lisdes ya, liskam itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau swasta tentang energi ya mestinya itu. Jadi misalkan ada perusahaan-perusahaan besar di lingkup mana, kan sekarang sistemnya ada klaster-klaster industri gitu ya. Ya silakan aja kalau memang mampu membuat jaringan sendiri, tapi kan juga bayarnya mahal Pak, pembebasan lahan jaringan listrik dari ujung, misalkan dia di laut karena PLTU uap. Kalau uap kan harus ada kapal, kecuali dia misalkan menggunakan diesel, ya, mungkin bisa kalau diesel karena pakainya solar dan sebagainya, ya mungkin bisa di lingkungan pabrik bikin pembangkit sendiri pakai diesel, tapi biayanya mahal. Kita justru khawatir nanti biaya produksi jadi mahal, nanti harga-harga kebutuhan pokok juga ikut mahal gitu. Nah, itulah fungsi pemerintah juga, bagaimana agar energi ini bisa murah, ya kita menyediakan termasuk subsidinya. Nah, kan subsidinya mau dicabut, tapi kan untuk golongan tertentu kan. Betul Pak. 450 enggak kan? Enggak, Pak. Tetap disubsidi kan? Masih. 900? Ada dua Pak, subsidi dan non subsidi Pak. Oh gitu. Nah, itu yang mungkin untuk meringankan beban masyarakat, bahkan nggak perlu subsidi kalau perlu bagi saya. Tapi kan kadang-kadang masyarakat juga suka tanda petik nakal, misalkan kalau yang 450 digratiskan, rumah gede bikin 45 gitu ya. 45 apa KWH-nya Pak. KWH meternya, itu kan bahaya juga. Pak Dewan, saya coba konfirmasi ke Pak Eko sekali lagi. Atas statement bahwa belum merata ternyata energi listrik di Banten. Nah, pertanyaan saya, apakah capaian dari energi listrik di Banten untuk keberdayaan masyarakat pada semua sektor, terutama pendidikan, ekonomi, kemudian sosial budaya, sudah optimal atau sudah tergambarkan dengan baik? Baik. Tadi saya setuju bahwa listrik itu adalah pintu peradaban, ya. Capaian indikator kemakmuran sosial. Kita sudah sepakat ya. Tadi saya sedikit menjawab tentang swastanisasi. Swastanisasi itu tidak diloyongkan untuk segmen. Iya, segmen. Tetapi begini, pasti benturannya bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu kekayaan itu dikelola negara dan untuk kemakmuran rakyat. Tapi kita balik tanya publik itu, apakah PLN sejauh mana memberikan kontribusi terhadap negara misalnya? Kita tahu bahwa masyarakat kita sudah terlalu bergantung terhadap elektronik, seperti Magicom ya, rice cooker, kulkas ya. Betapa bahayanya, misalkan 1 menit gagap dan gugup ya masyarakat ketika mati lampu. Bayangkan coba Pak Ihsan, kalau 1 bulan pasti orang banyak yang mati konyol di rumah sakit atau kriminal dan sebagainya. Nah, ketika antusiasme publik terhadap listrik itu semakin tinggi, tetapi PLN ini semakin kedodoran. Kita tahu banyak petugas-petugas PLN yang asal tembak meteran, atau tadi mati lampu biar kan. Kadang-kadang itu tidak ada solusi, justru itu butuh menurut saya rumus jitu ya. Kalau di regulasi saya lihat udah ada RUED ya,
rancangan Energi daerah. umum energi daerah 2022-2050. Saya pikir itu bagian dari pemetaan kebijakan energi itu. Atau bagi publik Pak, kesemrawutan kabel ya. Itu sering nanya, Pak, saya komplainnya ke siapa? Saya bilang ke Pak Ali Nurdin, DPRD aja. Lapor aja gitu. Nah ini butuh, apakah di Perda itu ada sanksi misalkan tentang tumpang tindih kabel di rumah kita gitu kan. Gitu kira-kira. Bisa memberikan komparasi mana yang lebih baik Antara persoalan energi listrik antara Indonesia, Malaysia, Vietnam misalkan? lupa jauh Pak, Indonesia jauh lebih besar Pak. Selamat datang di tutorial permohonan surat keterangan laporan pembangkit sampai dengan 500 kW pada aplikasi Sidak Banten. Untuk dapat mengakses aplikasi, pastikan perangkat menggunakan komputer atau laptop. Pastikan terinstall aplikasi browser. Pastikan memiliki koneksi jaringan internet. Adapun dokumen yang perlu disiapkan diantaranya data NIB atau NIK, single line, diagram, nameplate generator, dan mesin diesel atau penggerak mola atau inverter khusus PLTS. Untuk mengakses aplikasi Sidak Banten, silahkan masukkan alamat sidak.bantenprof.go.id pada browser Anda. Kemudian pilih pedoman dan pilih permohonan SK laporan. Silahkan unduh dokumen dengan mengklik bagian tulisan di sini. Kemudian pelajari manual book yang diunduh. Jika sudah, silahkan klik daftar atau masuk. Apabila Anda belum memiliki akun, silahkan klik bagian tulisan daftar di sini. Selanjutnya silahkan Anda isi data perusahaan. Selanjutnya klik daftar. Kemudian silahkan cek email Anda untuk melakukan aktivasi akun. Setelah itu, silahkan klik pada bagian tulisan aktivasi link. Kemudian, masukkan email atau username Anda. Dan masukkan password Anda. Kemudian, klik tombol masuk. Sekarang Anda telah berhasil login. Demikian tutorial tata cara permohonan surat keterangan tanda lapor pembangkit kapasitas sampai dengan 500 kW di Provinsi Banten. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya konfirmasi langsung ke Pak Sektis untuk bisa mengklarifikasi ya apa yang dikomplain oleh Pak Eko. Tambah satu pertanyaan, rencana energi terbarukan, Betul. karena batu bara pasti habis kan Betul. Pak Dewan. Apa rencananya? Nah, dalam mohon izin Pak Eko, saya bukan sebagai PLN, tapi saya dinas yang ditugaskan. Oh, nggak ada korelasi Nggak dengan... ada korelasi sama sekali Pak. Jadi kalau masalah PLN, saya hanya yang saya ketahui saya sampaikan di sini gitu kan Pak. Tapi untuk rencana energi daerah itu sangat-sangat penting karena menjadi tanggung jawab kami, Dinas SDM Provinsi Banten. Dan menurut itu kami sudah membuat rencana Pak. Program dan matriks kegiatan selama 25 tahun sampai 2050. Di mana diantaranya kami punya target bauran energi yang seperti saya bilang tadi 11,2%. Nah, namun sampai saat ini baru tercapai 6,9%. Di PR-nya masih banyak. Nah, salah satu yang bisa diunggulkan di Banten itu hampir semua energi baru terbarukan ada Pak. Dari biogas, panas bumi, angin, air, pasang surut, ada semua. Tapi berwacana aja kan semuanya. Bukan Pak, sudah kami laksanakan tahun 2023 ini karena Perpresnya sudah keluar bahwa pemerintah provinsi Banten atau pemerintah provinsi diperbolehkan membangun EBT. Karena pada saat proyek kami bentuk, Perpresnya belum keluar. Nah sekarang dengan Perpresnya sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat di kantor kami sekarang.
kami ada PLTS rooftop, salah satu untuk bauran energi di mana kami energi yang dihasilkan oleh PLTS ini kami jual ke PLN, dan itu diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, panas bumi yang insya Allah di Padarincang akan dibangun. Ya, kami harap itu bisa terwujud karena sebagai program atau proyek strategis nasional. Karena kita paham seperti yang Pak Aldi bilang tadi, kalau batu baranya habis, Banten mau ngapain? Energinya dari mana? Anak cucu kita mau ngapain? Gitu kan. Nah ini tugas kami, dan kami juga sudah membuat program dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Investasi, di mana akan membangun sektor industri panel PLTS di Banten dan membangun pembangkit energi baru terbarukan di daerah Banten Selatan, PLTS on grid dengan PLN, kapasitasnya lebih dari 2 megawatt. Nah ini salah satu program kami yang kami bangun nanti ke depan, Pak. Bagaimana Pemprov Banten merespon pernah ada wacana pembangkit listrik tenaga nuklir? Nah, kami sebetulnya dengan tenaga nuklir apapun yang menjadi manfaat bagi masyarakat kami dukung, Pak. Karena di pemerintah Provinsi Banten juga nuklir bukan barang asing lagi, Pak. Karena ada badan atom di Serpong, Pak ya. Jadi kan ada nuklir juga, sudah ada gitu kan. Ketika kami memanfaatkannya, seperti kita pergi ke luar daerah naik kapal terbang, kita nggak tahu pilotnya siapa, tapi kita terbang kan, Pak. Nah, nuklir juga sama, kita tahu manfaatnya banyak. Dengan atom itu bisa menghasilkan berapa gigawatt energi yang dihasilkan oleh atom tersebut. Tapi dampaknya harus kita bisa meminimalisir, menjaga, jangan sampai ada permasalahan ke depannya, pembocoran dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di Banten, kalau kami sih masih agak bingung, karena di Banten ini daerah zona gempa, Pak. Kalau kami harap kalau membangun pembangkit nuklir jangan di Banten lah. Gitu kan. Nah Pak, persoalan kecil yang belum dibahas, semrautnya kata Pak Eko tadi, kabel. Itu siapa yang paling bertanggung jawab? Dinas terkait, pengawasan dewan yang PLN itu, Pak. atau PLN? Ya, kalau itu PLN, kalau soal listrik kabel listrik segala macam, sebenarnya saya sih lebih mendorong listrik itu di bawah tanah aja, jadi jangan ada di atas, cuma di bawah. Cuma kan persoalannya lingkungan kita bukan lingkungan perubahan semuanya. Di perkampungan misalkan, masyarakat komunalnya, lingkungannya segala macam, kan kalau di dalam itu harusnya jelas jalannya, radiusnya, sebagainya. Walaupun masih bisa dilakukan di masyarakat perkampungan dengan kabel di bawah tanah juga bisa. Nah, mungkin biayanya masih terlalu mahal sehingga masih kabelnya di atas. Nah, saya kira ke depan ya kita dorong supaya kabelnya semua di bawah tanah, di kampung-kampung juga di bawah tanah saja. Karena itu lebih efektif, tetapi memang lebih mahal. Itu resikonya. Nah, kemudian soal energi secara umum, mau pakai nuklir boleh, kayaknya yang tidak ada gempa di Kalimantan, buat aja jauh dari masyarakat. Kalau perlu di tengah pulau gitu. Kalimantan udah ada IKN sekarang, Pak. Iya, Kalimantan kan luas. Kalimantan kan luas, juga ada pulau-pulau kecil di tengah laut yang jauh dari masyarakat. Dibuat aja di situ karena resikonya besar kan. Salah satu contoh adalah Chernobyl dulu kan, mengandung resiko besar. Tetapi kalau itu manfaat ya nggak apa-apa. Tetapi energi lain misalkan kayak jarak, kemudian baterai dan lain sebagainya, semua harus dimaksimalkan, harus dieksplor. Karena ketahanan fosil ini kan terbatas. Kemampuan fosil ini terbatas, dan saya meyakini juga secara umum peradaban manusia itu selalu berkembang sehingga temuan-temuan baru itu akan diekspor manakala bahan yang sedang digunakan ini kemudian habis. Pasti manusia kreatif, akal manusia itu kan banyak dan panjang, dan selalu melihat segala potensi untuk dijadikan sumber energi berikutnya lah gitu kira-kira. Dan saya meyakini peradaban manusia selalu berkembang, dan peningkatan ekonomi juga saya meyakini semakin berkembang, masyarakat
tergantung bagaimana kita mengelolanya. Nah, ini soal pengelolanya. Ya. Jangan sampai Pak salah. Dewan, tahan sebelum saya berikan mahasiswa kesempatan untuk bertanya. Siap. Saya ingin bertanya kepada 3 narasumber. Bisa memberikan komparasi mana yang lebih baik Antara persoalan energi listrik antara Indonesia, Malaysia, Vietnam misalkan? lupa jauh Pak, Indonesia jauh lebih besar Pak. Lebih besar, lebih Pak baik. ini. Aduh Pak, yang namanya Vietnam itu mungkin 10 kali di bawah kita. Kalau Malaysia? Aja udah iri sama Indonesia. Kalau soal itu ya, kalau soal energi, dulu dia surplus, sekarang dia kurang. Kita yang surplus Pak. Kalau soal energi, cuma persoalan-persoalan mati di kita bukan karena kekurangan energi di sana. Misalkan kalau dulu mati itu bergantian, sengaja dibuat gantian karena kekurangan energinya. Kalau sekarang surplus kita. Jadi kalau ada mati di kampung, mati di mana, itu sebabnya itu tadi. Dan saya tahu saya tidak bermaksud tidak membela masyarakat. Kita membela masyarakat. Yang perlu dilakukan itu tadi. Bagaimana caranya supaya listrik di atas bumi, di atas tanah itu dikurangi. Tetapi tegangan itu adanya di bawah tanah. Di Finlandia ya. Ya pokoknya di sini juga banyak, di Lipo di mana, di BSD mana-mana udah di bawah tanah semuanya. Nggak ada udah yang di atas. Ke rumah itu udah di bawah semuanya. Nah, saya konfirmasi lagi ke Pak Sekdes. PJU juga udah di bawah, nggak ada. Kalau kita lebih baik, Indonesia lebih Itu baik. mahal. Rumus hitungan asupan energi untuk energi listrik untuk satu keluarga itu berapa watt idealnya? Nah ini, jadi sebetulnya di Banten ini, kalau kita bicara Banten lah yang jauh-jauh Pak, gitu kan, dengan luar negeri. Karena Banten aja masih butuh pemikiran yang baik dan benar juga. Karena masyarakat Banten itu sudah kami petakan Pak, Dinas SDM. Karena dalam perundang-undangan yang untuk mengalir listrik itu tanggung jawab PLN, seperti yang sesuai dengan undang-undangan. Dan kami bisa melakukan kajian di mana masyarakat Banten ini daya masing-masing rumah itu masih terbatas, dikarenakan trafonya masih kurang. Nah, jadi idealnya berapa watt satu keluarga? Satu keluarga idealnya 900 watt Pak. Berapa? 900 watt Pak. Dan saat ini berapa persen yang sudah? Yang baru bisa menikmati 450 watt Pak. Banyak masyarakat yang disubsidi oleh pemerintah. Karena harga subsidi sangat berbeda Pak. Non subsidi itu harganya satu KWH-nya 1.450. Subsidi itu 425 rupiah. Bedanya kan 1.000 Pak, selisihnya 30%. Nah itu yang jadi permasalahan. Ya jadi banyak lah. Jadi infrastruktur yang harus kita bangun sekarang itu kita dorong PLN untuk membangun banyak di perumahan-perumahan trafo. Jadi jangan sampai masyarakat tidak bisa menikmati listriknya dengan daya yang minimal tadi 900 watt. Pak Eko, gimana perilaku hemat energi listrik masyarakat di Banten? Kayaknya hemat. Ya bagus lah. Bagus. Iya. Oke, cukup. Cuma listrik padam terus. Oke. Itu Pak. Pemirsa, JPM TV jangan kemana-mana. Kita jeda sebentar untuk masuk pada segmen tanya jawab. Selamat datang di tutorial pengisian laporan berkala pada aplikasi Sidak Banten. Mengenal apa manfaat dari aplikasi Sidak Banten diantaranya: terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudahan akses informasi sektor ketenaga listrikan, kemudahan dalam penyampaian laporan berkala. Pelaporan berkala pada tahun berikutnya menjadi lebih sederhana, membantu pengarsipan laporan perusahaan menjadi lebih aman. Penyebaran data pembangkit di Provinsi Banten dapat dipetakan. Kemudahan dalam pengelolaan data energi dan ketenaga listrikan di Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Irna Ismawati dari Universitas Primagraha. Izin bertanya Pak Eko, sebagai tokoh masyarakat, apa peran masyarakat dalam upaya melestarikan dan menjaga ketersediaan listrik di Banten? Siap. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua.
Perkenalkan, nama saya Bella dari UIN. Apa saja upaya yang telah dilakukan DPRD Banten dalam upaya mengawasi kinerja Pemprov Banten dalam melakukan penerapan energi listrik di Banten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir. Nama saya Andre dari Universitas Islam Negeri. Bagaimana cara masyarakat berkomunikasi dengan Pemprov dalam hal persoalan kelistrikan? Apa ada call center atau aplikasi? Langsung dijawab para narasumber secara bergantian. Silakan mulai dari Pak Eko. Baik, pertama bagi masyarakat sebenarnya ketersediaan energi listrik itu dia tidak tahu proses apapun ya. Misalkan saya itu dari PLTU 2 Labuan itu tidak lebih dari 5 kilo Pak. Makanya beberapa kan sudah 17 tahun ya PLTU 2 Labuan itu berdiri. Sebelum berdiri saya nulis Pak di media itu membinasakan PLTU 2 Labuan, tapi dalam kurung membinasakannya. Karena PLTU 2 Labuan itu ada 3 hal menurut saya. Itu menurut saya sama di PLTU yang lain. Pertama, proses rekrutmennya tidak jelas. 80% itu orang luar Pak. Kalau orang Labuannya itu jadi cleaning service. Lalu CSR-nya yang paling tertutup di dunia PLTU itu ya. Terus yang ketiga adalah kontribusi terhadap PAD pun nggak jelas. Saya klik story di Google tentang PLTU di Banten itu ya. Itu bengek, ISPA, asma, demo itu kan. Harusnya kan lebih kepada kebermanfaatan. Dulu saya ganteng Pak, gara-gara uap mungkin agak itu. Itu satu. Yang kedua, Sekarang juga masih ganteng. sebenarnya kami tergabung dalam komunitas peduli listrik Banten Pak Isan. Pernah menggagas namanya Perda bermain layang-layang. Karena dari temuan kami ada 700 kasus ya. Ada ibu-ibu kena benang layang-layang lalu dia tergilas oleh truk dan meninggal. Itu bukan karena truk, tapi karena layang-layang itu. Dan 70% kebakaran itu dari konsleting. Nah, kita pernah itu melakukan aksi ya. Menurut saya penting juga Pak DPRD jadi perda bermain layang-layang itu bagian. Mungkin publik itu tugasnya itu. Jadi kolaborasi sinergi dengan PLN, bagaimana patroli ya menjadi petugas bagaimana listrik ini tidak mengganggu masyarakat. Itu kira-kira. Ya, silakan Pak Ari. Pak Ari dulu ya. Boleh Pak. Silakan. Untuk call center kami tidak ada. Adanya juga setiap ada permasalahan kelistrikan khususnya terkait dengan listdes itu sudah ada, bukan call center tapi penanggung jawab masing-masing wilayah Pak. Di wilayah Pandeglang ada namanya Bapak si A, si B, si C itu ada. Jadi teman-teman yang mendapatkan bantuan pedesaan sudah punya nomor teleponnya masing-masing Pak. Terus untuk call center sendiri kita tidak ada, tapi kami menerima setiap bulan itu aduan dari masyarakat tentang subsidi listrik. Itu kami bantu Pak. Jadi masyarakat yang merasa keberatan dengan tagihan listriknya, itu otomatis Pak, dari PLN itu nyerahnya ke kami Pak, ke Dinas SDM Provinsi Banten. Padahal tanggung jawab mereka itu PLN. Tapi karena kami merasa ini warga kami harus bantu, akhirnya kami bikin posko pengaduan. Jadi kami siap membantu masyarakat yang terdampak dengan subsidi listrik di mana tagihannya mendadak naik, yang tadinya hanya 150.000 namun bulan kedepannya menjadi 300, itu karena subsidinya dicabut Pak. Dan itu kami bantu Pak. Itu yang sudah kami lakukan selama ini. Mungkin itu Pak. Pak Ali, Ya, siap. sebelum menjawab saya tambah satu pertanyaan. Iya boleh. Siap. Bagaimana mekanisme kontrol Dewan terhadap persoalan listrik di Banten? Ya, Satu. kalau secara umum fungsi DPRD salah satunya adalah pengawasan. Dari 3 fungsi itu fungsi pengawasan. Tetapi lebih spesifik lagi sebenarnya pengawasan yang dilakukan kepada Dinas SDM ini selain program-program kerjanya yang paling utama adalah pengawasan terhadap listrik karena langsung pada masyarakat. Itu yang diperdalam. Yang lain juga tetap diawasi. Pengawasan energi lainnya kepada PLN juga tetap dilakukan karena kita juga berkoordinasi dengan PLN. Kita ingin memastikan bahwa pelayanan listrik di wilayah Banten ini bisa 100%. Paling tidak di 98,9% gitu ya, masyarakat sudah bisa menikmati listrik. Karena program listrik masyarakat itu tidak hanya dari dinas, dari PLN juga ada. Dari PLN, karena dari pemerintah pusat ada programnya juga ada. Nah, itu yang ingin kita pastikan jangan sampai ada duplikasi programnya, jadi PLN bantu, SDM juga bantu. Walaupun nggak banyak ya, PLN itu nggak banyak. Itu banyak Pak, cuma 2000-an Pak.
Berapa? 2.000 Pak. 2.000. Kita 8.000. 8.500 Pak. Ya, jadi ada 11.000 sambungan, hampir 11.000 sambungan ini di tahun 2023 itu membantu masyarakat yang belum tersambung. Karena perkembangannya begini juga Pak, ada satu rumah, anaknya kawin, anaknya 3 nikah semua, rumahnya itu tidak berkembang, rumahnya cuma ganti pintu, nambah aja, apa namanya, serondoy ya, apa itu namanya, dibangun hanya di sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang lah gitu, dapurnya satu, tetapi secara manajemen keluarga dia udah terpisah gitu loh. Maka itu pun tetap kita bantu. Kalau dalam satu rumah ada 3 keluarga, asal dia udah di-sekat segala macam, ya kita bantu nggak apa-apa. Beberapa kali kita sampaikan ke dinas bahwa ini tetap harus dibantu karena dia sudah menjadi keluarga yang mandiri. Bekerjanya masing-masing sesuai kemampuan, ada tukang ojek, ada yang buruh tani, ada yang buruh cuci gitu ya. Nah itu kan tingkat penghasilannya sangat tidak memadai untuk kebutuhan hidup dia, apalagi untuk mensekolahkan. Tapi kan sekolah sekarang gratis sampai SMA dan sebagainya. Nah, itu yang kita dorong. Selain juga kita dorong usaha-usaha produktif supaya mereka bisa lebih mandiri keluarganya. Oke, Pak Ali, Ya. saya ingin jawaban ya atau tidak. Pak Ali yakin bahwa seluruh masyarakat di Banten sudah menikmati listrik? Ya belum lah, orang kita juga masih kurang. Yang kedua? Berdasarkan survei kita kurang. Yang kedua, Pak Ali, Iya. yang kedua dari pengawasan Dewan terhadap SDM, kalau dinilai dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Nilai SDM ya 8 lah, boleh lah. Terus 8 boleh. dari masyarakat? Kalau dari masyarakat tuh terserah aja. 9. Jadi terakhir kita minta Closing. statement penutup Ya. yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Silakan Siap. dari Pak Ali. Pertama, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan atau menikmati aliran listrik kepada seluruhnya dan dapat menikmati kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Dan kemudian juga agar bisa menikmati juga layanan-layanan publik lainnya yang memadai. Karena fungsi pemerintah adalah memberi pelayanan kepada publik. Kemerdekaan yang sedang kita peringati ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat kemerdekaannya. Terima kasih. Pak Sekdes. Sedikit lah. Hemat energi, program yang sangat bagus untuk Banten lebih maju. Itu aja Pak. Singkat, padat, Singkat. jelas. Betul. Pak Eko. Siap. Energi listrik sudah menjadi bagian dari peradaban manusia. Karena energi listrik adalah jendela peradaban, pintu peradaban, makanya listrik harus merata di seluruh wilayah Banten. Oke. Pemirsa JPM TV, demikian diskusi dialog publik DPRD Provinsi Banten. Dan ingat bahwa ketika Anda menganggap kebutuhan primer manusia hanya sandang, pangan, dan papan, Anda sudah tertinggal jauh. Karena satu lagi, Colokan. listrik menjadi bagian dari kebutuhan untuk bisa disebut sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.